Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, semoga bagi teman-teman yang nonton video ini diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kita kali ini yaitu tentang orang-orang yang diruqyah namun tidak kunjung sembuh, bahkan sampai puluhan kali diruqyah namun tidak kunjung sembuh. Ya, ini semoga bisa menjadi koreksi diri bagi teman-teman yang sudah diruqyah berkali-kali namun tidak kunjung sembuh. Ya, ada sebabnya. Yang pertama bisa jadi ya, dia masih menyimpan jimat. Misalnya mungkin jimat itu terlalu bagus, terlalu mahal sehingga dia sayang untuk menghancurkan atau untuk membuangnya ya. Sehingga dia simpan terus jimatnya. Atau bisa jadi dia tidak menyadari kalau itu sebabnya menjadi dia terhalang untuk sembuh karena ketidakpahaman dia, ya kan. Nah, seharusnya peruqyah menjelaskan tentang perkara jimat sebelum meruqyah pasiennya. Kemudian yang kedua, masih memiliki amalan-amalan yang menyimpang dari syariat Islam. Atau ada amal-amalan ya, misalnya dia ngamalin sebuah amalan yang amalan tersebut menghubungkan dia kepada jin. Dia tidak tahu ya. Dia tidak sadari amalan tersebut, bahwasanya amalan tersebut menyimpang. Kemudian yang ketiga, masih ada ikatan dengan jin leluhur. Ya, belum diputuskan ikatan dia dengan jin leluhur dengan cara yang pertama, dengan ikrar. Contoh ikrarnya yang singkat yaitu saya berlepas diri dari semua bentuk perjanjian yang pernah diucapkan oleh leluhur saya dengan bangsa jin jenis apapun itu. Itu pemutusan ikrar yang simpel ya. Kemudian dia masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sendirian dia bermaksiat ya, ketika tidak ada yang melihat dia bermaksiat. Kemudian berikutnya masih ada menyimpan dendam kepada seseorang. Ya, ini yang menyebabkan dirinya juga tidak kunjung sembuh. Karena apa? Karena ada dendam dia kepada saudaranya, kepada orang lain, sehingga hatinya ini tidak pernah merasakan ketenangan. Ya, seperti itulah orang-orang yang memiliki dendam kepada saudaranya, maka dia tidak akan merasakan ketenangan dalam hatinya. Dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dendam seperti ini. Kemudian lagi yaitu orang tersebut tidak menjalankan perintah Allah, yaitu terutama sholat ya, terutama sholat. Dia tidak jalankan perintah Allah tersebut, karena sholat ini merupakan miftahul jannah, kuncinya surga ya. Kata Nabi, baik amalnya, baik sholatnya maka baik amalnya, buruk sholatnya maka buruk sholatnya. Dan belum mau menutup aurat, khusus wanita ini ya, masih suka menampakkan auratnya ketika keluar rumah ya, apalagi dengan pakaian seksi ya. Karena wanita ketika keluar rumah itu, maka seluruh tubuhnya itu akan ditempel oleh syaitan-syaitan, sehingga laki-laki yang melihat maka akan melihat dengan syahwat ya. Kemudian masih suka mendatangi dukun, paranormal atau al-hikmah ya, berobat dengan mereka. Ya, pasti ada seperti ini. Dia diruqyah juga, tapi juga mendatangi orang-orang pintar. Atau ada uskun ya, ustadz dukun ya, kelihatannya dia seperti seorang ustadz, namun cara terapinya itu dengan cara-cara dukun ya. Contohnya seperti menggunakan dupa atau menggunakan jin khodam ya. Kemudian masih memiliki kebiasaan buruk ya, makan dengan tangan kiri, masuk masjid dengan kaki kiri ya kan, makan dengan tidak baca bismillah. Ini semua perkara-perkara yang tidak baik, yang membuat jin-jin itu betah di badannya ya, membuat jin itu betah di badannya. Kemudian masih terlibat dengan transaksi riba ya, ini juga harus berlepas diri. Maka orang-orang yang ketika diruqyah, Bapak Ibu Allah muliakan, dia harus berlepas diri dari segala yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia.
yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Riba lepaskan. Ya. Kemudian juga dia masih memiliki sumber-sumber harta yang haram. Ya, sumber-sumber harta yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus berlepas diri dari harta tersebut atau hentikan kegiatan tersebut. Kemudian hanya ingin diruqyah saja, ya, tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah, ya kan? Hanya ingin diruqyah saja, tidak mau baca Quran, tidak mau zikir. Ya, maka kesembuhan akan jauh daripada dia. Jadi, pada hakikatnya juga bukan si peruqyah yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kesembuhan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah bagus ikhtiarnya dengan ruqyah, namun kembali kepada si pasien, dia juga harus mendekatkan dirinya kepada Allah. Salat, ya, baca Quran, zikir itu, ya. Dan dia belum sabar atau tidak sabar untuk mendapatkan kesembuhan, ya. Ketika sekali ruqyah dia ingin langsung sembuh. Ya. Dia ingin langsung sembuh total. Sehingga ketika pertama diruqyah tidak mendapatkan kesembuhan, dia malah mengeluh, ya, bahkan mencerca si peruqyah, ini peruqyah apa, ya, mengeluh, ya. Maka orang-orang yang tidak sabar seperti ini sulit untuk mendapatkan kesembuhan, sehingga dia mencari peruqyah lain lagi, mencari, bahkan puluhan ruqyah dia datangi, ya, tapi dia tidak juga mau memperbaiki dirinya, gitu kan. Ya, orang-orang seperti ini tidak sabar, ya, termasuk tidak sabar. Kemudian masih merasakan bahwasanya jin itu kuat, hebat, sihir itu sangat keras, ya. Ketahuilah saudaraku bahwasanya, ya, Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita rasakan, ya, prasangka kita, ya kan. Ketahuilah bahwasanya hakikatnya jin itu lemah, sihir itu lemah, tipu daya syaitan sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Kemudian tidak mau zikir pagi petang, ya. Kenapa? Karena zikir pagi petang ini kan sunnah Nabi. Ada Nabi yang sampaikan kepada para sahabat, zikir ini yang dibaca ketika pagi, ketika sore. Dan zikir tersebut salah satunya adalah doa-doa perlindungan, doa-doa ketenangan hati, ya. Maka saudara-saudari yang Allah muliakan, semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan koreksi diri kita. Dan semoga ketika kita mendengarkan video ini, materi ini, kita mendapatkan pencerahan sehingga kita dimudahkan untuk diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Taubati semua dosa, itu juga termasuk, ya. Bisa jadi ada dosa-dosa yang belum kita taubati, dosa pada orang tua, ya, atau ada yang belum kita kembalikan hak saudara kita, ya, itu harus dikembalikan haknya. Karena semua ini menjadi kemudahan untuk diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengoreksi diri, ya, mengoreksi diri kita yang mana kita lalai, yang mana kita merasa masih kurang, ya kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada antum-antuna yang masih proses dalam ruqyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, ya, diberikan kesehatan kepada antum-antuna. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.